Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melakukan konfigurasi routing statis dan dinamis menggunakan aplikasi VirtualBox dan GNS3. Yang pertama, kita buka terlebih dulu aplikasi VirtualBox-nya. Setelah itu kita import file. File ini yang telah kita download sebelumnya, yaitu CHR7 ini. Kita klik saja, lalu kita open, dan setelah itu kita next. Dan namanya ini bisa kita ganti dengan kebutuhan kita. Kalau saya ganti menjadi R1, bisa juga kita ganti menjadi router 1. Kita finish. Setelah itu barulah kita setting. Kita setting di network. Di network ini adapter satunya ini kita ganti menjadi NAT, dan di adapter 2-nya itu kita enable network adapter, dan kita ganti menjadi hot only adapter. Setelah itu di adapter ketiga kita enable dan kita pilih yaitu generic drive. Setelah itu kita klik. Dan di sini namanya kita ubah menjadi UDPT Enel. Dan di adapter keempat juga sama. Kita klik saja enable dan kita pilih generic drive. Lalu kita oke kan. Setelah itu kita delete saja. Barulah kita klik kanan, kita clone R1 nya itu, kita ubah menjadi R2, dan di R2 ini kita klik kanan juga, dan kita clone juga, dan kita ganti menjadi R3, atau bisa juga kita ganti menjadi router 3 setelah yang kita mau. Setelah itu kita import lagi yang virtual GNS 3-nya. Kita pilih file, lalu kita pilih GNS 3 OVA-nya itu, lalu kita klik, lalu open. Setelah itu kita next, dan barulah kita tekan finish. Dan yang kita importkan tadi kita tunggu, dia akan memproses, dan kita tunggu sampai 100%. Di sini saya percepat saja karena prosesnya itu agak lumayan lama, tergantung laptop masing-masing. Setelah GNS 3 virtual yang kita import, barulah kita pergi ke aplikasi GNS 3 yang telah kita download. Di sini kita yeskan saja, dan kita tunggu dia memproses. Bisa kita silangkan saja. Dan baru kita pergi ke file dan new project. Di sini kita bisa ganti namanya, yaitu di sini saya buat GNS 3, dan teman-teman bisa menggantinya dengan sesuai keinginan. Barulah kita oke. Lalu kita klik edit. Setelah itu kita klik preference, dan kita tunggu memproses, dan kita klik VirtualBox VMS, dan kita klik new, dan kita klik next. Dan di sini akan muncul R1 yang telah kita buat di VirtualBox. Lalu kita finish. Setelah itu kita new, klik new. Setelah itu kita next. Setelah itu kita tunggu dia proses dan muncul R2-nya. Lalu kita finishkan saja. Setelah itu bisa kita klik new lagi. Lalu kita next. Setelah itu kita tunggu dulu, akan muncul R3-nya, lalu kita finishkan saja. Setelah itu barulah kita edit di R1-nya. Di network ini kita klik network, dan di adapternya ini kita ubah menjadi 8. Dan di general settingnya ini
kita klik routers dan kita ubah jadi Ethernet. Dan brosurnya ini kita klasik, kita tunggu dia proses. Kita klik klasik, kita pilihlah router yang ingin kita masukkan, yaitu saya pilih router Verywell, lalu klik OK. Dan begitu juga seterusnya dengan router 1 dan router 2. Di router 2 atau di router 3 ini saya percepat saja karena caranya tuh hampir sama dengan R1 sebelumnya itu. Bisa diikuti saja karena yang kita jelaskan itu masih banyak, jadi saya percepat saja. Setelah semuanya itu kita setting dan kita atur, nah barulah kita apply. Dan setelah itu baru kita klik OK. Dan di sini kita tarik yang telah kita setting tadi, yaitu pertama router 1, router 2 dan router 3 itu ke dalam project tersebut. Kita tarik aja satu-satu, bisa kita atur aja. Setelah kita memasukkan routernya itu, barulah kita masukkan PC-nya itu satu-satu. Kita masukkan PC 1, kita pilih GNS 3 dan barulah kita OK. Dan begitu juga seterusnya. Setelah semua PC-nya kita masukkan itu, kita rapi-rapikan saja dan kita kasih kabel, klik pada kabel, dan dari router 1 ke router 2 itu kita klik Ethernet 2, dan dari router 2 ke router 3 itu kita klik Ethernet 3, Ethernet 4, dan PC-nya klik Ethernet 0, dan begitu juga seterusnya. Setelah semua itu kita beri kabel, lalu kita jalankan dan klik yang warna hijau di atas, yes. Dan kita tunggu dia memproses supaya yang titik merahnya itu berubah menjadi warna hijau. Kita tunggu aja. Di sini saya percepat aja karena prosesnya itu lumayan lama, tergantung dengan laptop kita masing-masing. Setelah semuanya berwarna hijau, di sini saya akan mengetikkan IP address untuk routernya. Yang pertama yaitu IP address 192.10.10.1/24. Setelah itu 192.168.10.2/24. Setelah itu 192.168.11.1/24. Dan yang terakhir 192.168.11.2 dan /24. Setelah itu saya akan mengetikkan untuk gateway-nya. Yang pertama yaitu 192.168.1.1/24, dan yang kedua yaitu 192.168.2.1/24, dan yang terakhir yaitu 192.168.3.1/24 yang mengikuti yang gateway di atas itu. Jadi kita ketik aja 192.168.1.2. Kita hanya mengganti menjadi 2, atau bisa kita copy aja supaya cepat, dan kita tempel, kita ganti aja menjadi 2 dan /24. Setelah itu, setelah semuanya kita atur, kita matikan terlebih dahulu wifi kita supaya IP address-nya itu tidak terbaca nanti di Winbox. Setelah itu kita pergi ke aplikasi Winbox dan kita klik. Di sini kan belum ada IP address yang tertara di dalam Winbox ini karena kita belum mengaturnya di VirtualBox. Alangkah baiknya kita atur terlebih dahulu, yang itu di router 1 atau R1.
Di R1 ini saya mengetikkan admin. Setelah itu enter. Setelah itu kita klik N dan masukkan password. Password di sini itu saya klik 1 sampai 6 dan masukkan lagi. Nah, di sini saya klik sistem identity set name sama dengan R1 karena saya menulisnya R1. Setelah itu bisa kita hilangkan saja R1-nya, masuk ke R2 atau router 2. Di router 2 ini juga sama, masukkan ketik admin, setelah itu enter lagi, kita klik N, setelah itu masukkan password 1 sampai 6. Setelah kita masukkan password lagi, setelah itu baru kita ketik sistem spasi identity spasi set spasi name sama dengan R2 karena kita lagi di R2. Saya mengetiknya dengan R2. Setelah itu bisa kita hilangkan aja R2 ini, klik itu. Setelah itu baru kita masuk ke R3 atau router 3. Di sini kita ketik aja admin sama-sama yang sebelumnya itu. Kita enter lagi, masuk ketik N, enter lagi, masukkan password yang sama 1 sampai 6. Nah, setelah itu baru kita ketik juga sistem spasi identity spasi set spasi name sama dengan R3 karena kita lagi di R3. Nah, setelah itu semua masuk, kita hilangkan saja semua seperti yang sebelumnya. Setelah itu barulah kita masuk ke Winbox lagi. Dan di sini kan telah setara atau R1, R2, R3 dengan IP address-nya. Kita masuk ke IP address yang R1 terlebih dahulu. Kita akan menyeting memasukkan IP address ke dalamnya. Nah, setelah itu baru kita klik R1. Kita ganti password terlebih dahulu. Password yang tadi yang kita inputkan itu yaitu 1 sampai 6 tadi. Setelah itu baru kita klik connect. Di sini kita sudah berada di IP address. Saya ingin menambahkan IP address-nya yaitu dengan cara mengklik tambah. Setelah itu baru saya masukkan IP address-nya 192.168.1.1/24. Di sini ethernya itu ether 5. Setelah itu apply dan klik OK. Setelah itu kita ingin menambahkan IP address lagi dengan klik itu plus masukkan 192.168.10.1/24. Ethernya itu ether 3 dan kita klik apply, baru kita klik OK. Di sini sudah ditambahkan semua. Kita masuk ke router 2 atau R2. Di router kedua ini atau R2 ini kita klik IP, klik address dan klik tambah. Setelah itu kita masukkan IP address-nya dengan IP address 192.168.2.1/24 dengan ethernya tuh ether 5. Setelah itu baru kita klik apply, klik OK. Di sini kita tambahkan lagi IP address-nya dengan IP address 192.168.10.2/24 dengan ether 3 dan apply OK. Setelah itu kita tambahkan lagi 192.168.11.1 dan /24. Ethernya tuh ether 4 dan klik apply lalu OK. Karena kenapa di sini 3? Karena networknya itu ada 3. Nah, setelah itu kita lanjut ke router 3 atau R3. Di sini kita akan menambahkan IP address-nya dengan IP address 192.168.3.1/24 dengan ether 5. Lalu kita apply dan kita OK. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan IP address 192.168.11.2 lalu /24
dan kita klik enter 4, lalu kita apply dan oke. Setelah itu baru kita keluar dari halaman ini. Setelah itu kita masuk ke GNS3, kita klik 2 kali divisi untuk memasukkan IP address-nya. Yaitu kita masukkan aja IP address-nya, yaitu IP address 192.168.1.2 dan /24 dan spasi 192.168.1.1. lalu kita enterkan saja. Setelah itu bisa kita coba ngepingkannya IP address yang di atas tersebut, yang 1.1. Kalau dia keluar berarti dia betul, lalu kita enterkan saja. Setelah itu, dan begitu juga di visi 2 juga sama. Setelah itu baru kita masuk ke PC yang kedua. Di PC yang kedua ini kita klik aja 2 kali PC itu. Nah, setelah itu baru kita masukkan IP address-nya dengan IP address 192.168.2.2/24 dan spasi 192.168.2.1, lalu kita enter. Begitu juga di PC ketiga. Kita masukkan IP address-nya 192.168.3.12 dan /24. Dan kita kasih spasi, kita klik lagi IP address-nya 192.168.3.1. Setelah itu kita coba pingkan IP address yang 3.1 tersebut. Setelah itu kita masuk ke winbox R1 yang telah kita setting tadi. Kita klik router, tambahkan masukkan IP address dengan IP address-nya yaitu 192.168.2.0/24. Gateway-nya yaitu 192.168.10.2. Setelah itu baru kita klik apply dan klik OK. Setelah itu kita tambahkan lagi dengan IP address yaitu IP address 192.168.3.0/24 dan gateway-nya itu 192.168.10.2. Apply dan OK. Setelah itu kita masuk ke router kedua atau R2, kita klik IP. Setelah itu kita klik routers. Setelah itu kita klik tambahkan. Kita masukkan IP address-nya yaitu IP address 192.168.0/24 dan gateway-nya yaitu 192.168.11.2. Lalu kita apply-kan dan klik OK. Setelah itu kita tambahkan lagi IP address-nya 192.168.1.0/24. Setelah itu baru kita klik lagi gateway-nya 192.168.10.1, lalu kita apply-kan dan OK. Setelah itu kita masuk ke router ketiga atau R3. Di sini kita masuknya sama dengan sebelumnya, klik IP, lalu klik routers. Setelah itu klik tambah itu. Setelah itu kita masukkan IP address-nya 192.168.10. Setelah itu /24. Gateway-nya 192.168.11.1. Setelah itu baru kita klik apply dan OK kan saja. Setelah itu tambahkan lagi IP address-nya 192.168.2.0/24. Gateway-nya 192.168.11.1 dan apply-kan dan OK kan langsung. Lalu kita tes ke GNS ketiga. Setelah itu kita cek dulu terlebih dahulu
IP address-nya itu betul-betul. Setelah itu baru kita cek ke GNS3. Setelah itu kita klik 2 kali divisi 1 dan kita pingkan IP address, yaitu IP address-nya 192.168.3.2. Jika telah terlihat itu berarti maka sudah berhasil. Dan kita pingkan juga IP address 192.168.2. Dan setelah itu maka berhasil. Setelah itu kita masuk ke R1. AS-nya ini kita add-kan saja duanya. Setelah itu kita masuk ke R2, sama seperti yang sebelumnya itu kita add-kan saja keduanya. Dan begitu juga di R3 ini kita add-kan saja supaya dia tidak bertabrakan nantinya tuh. Setelah itu kita kembali ke R1 dengan kita klik routing. Kita klik OSPF dan di instansinya itu kita play dan oke kan saja. Dan di area juga gitu kita apply dan oke kan saja. Setelah itu kita interface template, kita atur networknya. Network yang kita atur itu network yang berhubungan langsung. Misalnya itu router 1 terhubung langsung dengan network VC1, yaitu dengan IP address 192.168.1.0.1.4. Di interface template ini networknya itu kita tambahkan 192.168.1.0/24 dan tambahkan lagi 192.168.10.0/24, lalu kita apply dan oke kan. Pindah ke router kedua. Di router kedua ini sama dengan cara yang sebelumnya, kita klik juga routing, yaitu OSPF, sama kayak yang sebelumnya juga. Kita oke kan juga. Setelah itu tapi di interface template-nya ini networknya itu dengan IP 192.168.2.0/24 dan kita tambahkan lagi 192.168.11.0/24 dan kita tambahkan lagi 192.168.10.0/24. Lalu setelah itu baru kita apply dan oke kan. Di router ketiga juga sama caranya, sama yang router 2. Juga kita klik OSPF, lalu kita klik apply, kita oke kan lagi. Semuanya itu oke kan saja di instansinya itu dan di areanya itu. Dan pada interface template-nya itu networknya 192.168.3.0/24, tambahkan lagi 192.168.11.0/24. Setelah itu baru kita apply dan oke kan. Setelah itu kita tes pada GNS3-nya. Sebelum kita ngetes dalam GNS ketiganya ini, kita tunggu terlebih dahulu karena OSPF-nya ini lagi menunggu atau mencari router terbaik. Ini kan lagi sedang waiting. Setelah itu barulah kita pergi ke GNS3-nya. Baru kita masukkan IP address-nya dari IP1 ke IP2 dengan IP address 192.168.2.2. Setelah itu kita pingkan IP address tersebut, dan setelah keluar hasilnya maka itu akan berhasil. Dan kita pingkan lagi IP address-nya 192.168.3.2. Setelah itu akan keluar hasilnya. Setelah itu maka berhasil. Baik, itulah cara dari konfigurasi routing statis dan dinamis menggunakan VirtualBox dan GNS3. Sekian dari saya, sampai ketemu lagi di lain waktu. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.